Bus jurusan Bojonegoro Surabaya menabrak rumah dan warung di jalur Poros Pantura, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Bus hilang kendali diduga akibat mengalami remblong. Bus antar kota syarat penumpang jurusan Bojonegoro Surabaya ini menabrak rumah dan warung di jalur Poros Pantura, Desa Sukodadi, Lamongan. Akibatnya bagian depan bus ringsek. Bus juga menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Kecelakaan terjadi akibat bus mengalami remblong. Agar tidak menabrak pengguna jalan lain yang berhenti di lampu merah, supir bus nekat membanting setir ke kiri. Kami sudah dari Bojonegoro. Dari sana enggak blok, terus dari sini nih baru. Cuma kopling aja yang macet di sana. Jadi menurut keterangan dari saksi di sekitar TKP dan penumpang bus yang ada di dalam awak kabin bus, bahwasanya menjelaskan bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Petugas memastikan tak ada korban dalam kecelakaan ini. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur untuk mendalami motif kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga dibunuh kekasih sang ibu. Ironis terungkap fakta mengejutkan, kekasih Tamara diduga menenggelamkan Dante ke kolam renang hingga 12 kali. Siapa lagi ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia. Tamara Tiasmara tak pernah menyangka jika Yuda Arfandi, kekasihnya, tega menenggelamkan Raden Adante Halif, anak sematawayangnya, hingga tewas di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur. Selama ini Tamara percaya dan sering menitipkan anaknya pada sang kekasih. Pelaku Yuda yang ditangkap di rumah kontrakan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan Dante dan telah ditahan. Aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia tahu, kan Krisia tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Fakta yang terungkap begitu mengejutkan. Dari rekaman CCTV di kolam renang saat kejadian, terlihat pelaku sempat memantau situasi sebelum menenggelamkan korban Dante hingga sebanyak 12 kali. Saat bocah berusia 6 tahun ini dalam kondisi lemas, barulah tersangka berpura-pura minta tolong. Memperkuat dugaan ini, sebelumnya polisi melakukan olah TKP di kolam renang tempat Dante ditenggelamkan. Polisi memeriksa kedalaman kolam renang, lokasi korban berenang bersama tersangka Yuda. Kepada polisi, pelaku berdalih nekat menenggelamkan Dante untuk latihan pernapasan. Menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Ayah Dante yang juga mantan suami Tamara geram mengetahui anaknya meninggal akibat ditenggelamkan oleh pelaku. Bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Anak saya itu selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang kakak. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan menggali motif pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua KPPS di Wonosobo, Jawa Tengah Minggu sore meninggal dunia saat mempersiapkan lokasi tempat pemungutan suara. Ratusan orang ikut mengantarkan pemakaman korban. Wahyu Jatmiko, 43 tahun, warga perumahan Purwa Mandala, Bumi Reso, Wonosobo, yang juga Ketua KPPS TPS 11, dimakamkan Minggu malam. Jenazah diiringi ratusan pelayat bersama keluarga yang mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut Ketua KPU Wonosobo Rulian Nugroho, Wahyu meninggal dunia Minggu sore saat tengah mempersiapkan lokasi untuk dijadikan TPS 11 Purwa Mandala. Dengan kejadian ini, KPU akan menunjuk ulang Ketua KPPS di TPS 11 agar pemilu tetap bisa berjalan lancar. Karena mungkin saking semangatnya ketika masih mendorong angkong ya namanya ya, mendorong angkong yang berisi kursi itu, kemudian beliau jatuh kemudian langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit terdekat di sini, tetapi sesampai di sana pada saat proses pemeriksaan atau penanganan beliau sudah wafat, meninggal. KPU juga akan memberikan santunan pada keluarga korban. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. KPUD mendistribusikan logistik pemilu. Distribusi untuk wilayah terluar dan terpencil terkendala jalan rusak. Petugas bahkan terpaksa memikul dan berjalan kaki selama proses distribusi. Mobil pengangkut logistik pemilu ke Desa Waipar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika tak kuat menanjak meski sudah didorong petugas dan warga. Logistik pun terpaksa dipikul petugas secara bergantian dan berjalan kaki sejauh 8 km menuju TPS Desa Waipar lantaran jalan rusak, berbatuan dan terjal. Hingga mendekati lokasi, logistik baru bisa diangkut dengan motor. KPUD Kabupaten Tebo Jambi Minggu siang mulai mendistribusikan logistik pemilu hingga ke TPS di 4 desa terjauh melalui jalan yang rusak dan banjir. Pendistribusian mendapatkan pengawalan polisi dengan jarak tempuh 8 jam perjalanan. 4 desa tujuan merupakan wilayah terpencil dengan jarak tempuh 8 jam perjalanan. Sejumlah jalur utama tidak bisa dilalui karena terendam banjir. Kita bersama karena kondisi sungai menuju 4 desa seluruh itu banjir, maka jalur logistik kita alihkan melalui Simpang Niam. Simpang Niam nanti sampai ke Lubuk Madrasah dan terus ada 7 kembar baru menuju ke Sulu. Sejumlah jalur utama tidak bisa dilalui karena terendam banjir. Pendistribusian logistik dikawal ketat polisi dan TNI dilakukan secara bertahap. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Selama 2 bulan lebih, tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres hingga calon legislatif gencar bergerilya untuk mendulang suara. Bukan rahasia jika tebar uang masih dipakai untuk merebut suara pemilih. Namun, benarkah cara-cara itu masih mempan mempengaruhi keputusan di bilik suara? Berikut Rakyat Bicara. Pak, dalam masa kampanye ini kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit nih. Bapak penerima gak, Pak? Ya kalau dia ngasih cuma-cuma ya kita terima lah. Namanya juga kita dikasih ya. Tapi kalau masalah milih mah itu tergantung kita, Pan. Istilahnya di bilik suara, tergantung hati nurani kita. Kalau kita kan maunya milih yang pemimpin yang bagus, yang punya visi misi, ya kan, yang memperhatikan lingkungan kita. Banyak kejadian Pak, ada caleg yang udah ngasih duit tapi dia kalah nih dalam pemilu. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Ya itu mah dari tadi ya istilahnya. Oh dia misalkan dia udah kasih terus dia merasa dia kalah ya berarti kan wilayah yang dia kasih nggak senang sama dia gitu. Mungkin dia kurang apa, kurang perhatian sama wilayah atau gimana gitu.
Biasanya Bapak kalau milih caleg ataupun pemimpin lah, presiden nanti, milihnya bakal yang gimana sih Pak? Milih yang ngasih duit banyak atau ngeliat dari programnya dulu Pak? Oh, program lah, visi misi, rekam jejak. Ini kan urusan 5 tahun sekali. Urusan bangsa ini mau dibawa kemana istilahnya. Kalau kita kasih kepada orang-orang yang salah ya nanti kita sendiri 5 tahun akan menerima resikonya. Bang, dalam kampanye kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit ya, atau barang atau apapun lah. Abang pernah nerima gak? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi banyak teman-teman saya ada juga, tetangga juga ada, kadang-kadang duit juga ada, macam-macam kayak sembako juga ada. Misalkan nanti ada yang ke rumah abang ngasih uang atau ngasih apapun, bakal nerima gak? Dan nanti bakal milih itu orang gak? Kalau terima saya terima, kalau soal pilihan mah itu pilihan saya gitu, tergantung saya suka gak sama dia. Kalau saya nggak suka ya saya nggak pilih, kalau saya suka ya saya pilih. Dia ada visi misi yang bagus ya saya pilih, gitu aja. Dalam memilih caleg atau pemimpin, abang kriterianya yang gimana sih bang? Yang visi misinya bagus atau yang ngasih uangnya itu banyak? Yang paling fokus sih ke visi yang bagus dan program yang bagus. Karena visi misi dan program yang bagus tuh untuk masa depan, untuk anak cucu saya, bukan untuk hari ini aja. Sementara itu ada 3 modus politik uang yang kerap kali dilakukan oleh para kandidat, tim kampanye hingga simpatisan. Untuk yang pertama, biasanya memberikan uang secara langsung sebagai imbalan memilih. Kemudian yang kedua adalah memberikan barang secara langsung ataupun dalam bentuk modus hadiah. Dan yang ketiga, janji akan memberikan uang ataupun barang sebagai imbalan memilih. Jalan masuk di gerbang tol Kertajati, Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Lalu lintas sempat lumpuh sementara kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok. Sejumlah kendaraan mogok di Jalan Raya Majalengka Indramayu didorong warga. Kendaraan-kendaraan ini mati mesin setelah nekat menerobos banjir setinggi 1 meter lebih. Sementara kendaraan yang datang dari arah Majalengka atau Indramayu tidak bisa melintas karena terendam banjir sejak Minggu malam. Lalu lintas lumpuh total, ruas jalan menuju tol Cipali ditutup, sementara gerbang tol Kertajati terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Cipelang setelah diguyur hujan deras sejak Minggu sore. Otomatis itu dialihkan, bahkan tol juga ditutup. Dari semalam. Dari jam berapa? Dari jam 12 udah mulai ditutup. Sampai sekarang belum dibuka lagi soal kondisi masih terendam oleh Hingga kini banjir masih merendam ruas jalan penghubung antar kabupaten dan akses masuk ke tol Cipali melalui gate Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berkurangnya pasokan dan belum tiba panen raya membuat harga beras terus melonjak. Di Pasar Cimahi, Jawa Barat, bahkan harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Kian melambungnya harga beras membuat warga resah, salah satunya di Pasar Atas Kota Cimahi. Harga beras premium melonjak drastis bahkan hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Diduga mahalnya harga beras ini akibat pasokan berkurang dari petani gagal panen di sejumlah daerah. Sejumlah ibu rumah tangga mengeluhkan sulitnya mengatur uang belanja. Naik terus. Berapa Bu sekarang Ibu? 15, nggak ada yang murah-murah, yang 13 nggak ada. Terus naik. Ibu beli berapa banyak Bu? Sedikit, ibu mah cuma 2 kilo. Semenjak setelah bulan muda kemarin merangkak naik. Pak, ini penyebabnya apa? Aduh, saya juga kurang tahu. Pastinya ya rentetan dari El Nino kemarin-kemarin aja mungkin ya. Warga berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga beras agar tidak terjadi dalam jangka panjang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. MNC Insurance menggelar agensi Kick-Off 2024 untuk memperkuat tim dan agen serta bersinergi menuju perjalanan sukses di 2024. MNC Insurance juga mengapresiasi para agen berprestasi dengan memberikan hadiah yang menarik.
PT MNC Asuransi Indonesia, anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, menyelenggarakan Agency Kick-Off 2024 di Jakarta Theater dengan tema Synergy for Growth. MNC Insurance mengajak semua anggota tim dan rekan agen bersinergi, membangun ikatan yang kuat, dan mempererat kolaborasi untuk mengukir kesuksesan di tahun 2024. Ya, di tahun 2023 kinerja agen MNC Insurance sangat bagus. Jadi tadi yang disampaikan kita growth sekitar 30%, itu jauh lebih besar dari growth agency di market, yaitu 14%. Ya, harapannya acara kick-off ini dapat memotivasi agen-agen untuk tumbuh lebih besar lagi, untuk dapat mencapai target bersama di tahun 2024. Dalam acara ini, para agen yang berprestasi di tahun 2023 diberikan apresiasi sesuai dengan pencapaiannya dalam mengumpulkan premi per tahun. Ya, untuk program di 2024 ini sangat menarik ya, terutama buat saya. Itu programnya yang memang saya inginkan di tahun ini. Semoga sih bisa tercapai sih. Saya mengharapkan juga bahwa memang nanti tercipta sinergi yang baik antara MNC Insurance dengan para agennya. Untuk menambah semangat para agen, di tahun 2024, MNC Insurance menyediakan trip ke Jepang dan Swiss bagi agen yang berprestasi. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mengunjungi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Angela mengapresiasi manajemen kebun binatang yang berhasil melewati masa pandemi COVID-19 melalui berbagai inovasi. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo berkesempatan menyapa masyarakat Kota Surabaya yang sedang berlibur di Kebun Binatang Surabaya. Dalam berbagai kesempatannya, Angela juga melihat atraksi binatang hingga ikut memberi makan jerapah. Angela sangat mengapresiasi pengelola kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara ini yang mampu terus berkreasi dan berinovasi sehingga mampu melewati masa pandemi COVID-19. Saya turut bangga dan mengapresiasi bagaimana manajemen dari KBS ini bisa merawat kebun binatang ini dengan sangat-sangat baik. Dan tentunya ini menjadi destinasi pariwisata bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Dan di sini juga 50% ada ruang hijau, jadi bagus sekali untuk refreshing gitu ya untuk warga Surabaya. Pengelola kebun binatang yang berdiri tahun 1916 ini diharapkan terus berinovasi untuk lebih menghadirkan keamanan dan kenyamanan satwa maupun pengunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.